Sidang gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi kembali digelar hari ini, Rabu 1 Februari 2023 di Pengadilan Agama Purwakarta. Sidang kali ini beragendakan penyampaian saksi dari tergugat, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi mengutus 2 saksi, satu di antaranya adalah anggota Polri. Dalam sidang kali ini, Ambu Ane Ratna Mustika konsisten hadir bersama pengacara dan keluarganya. Sementara Kang Deddy Mulyadi diwakili oleh kuasa hukum A.A. Ojat Sudrajat Sarjana Hukum. Usai sidang, Ambu Ane Ratna Mustika membeberkan apa yang terjadi di dalam persidangan. Di antaranya Ambu mendapati jawaban dari saksi tergugat Kang Deddy Mulyadi soal nafkah uang miliaran yang sebelumnya ramai diberitakan. Menurut Ambu Ane Ratna Mustika, bahwa uang yang dimaksud ialah bayar utang bekas pilkada, membiayai listrik rumah sebanyak 10 rumah, membayarkan apartemen kuliah untuk Detira, dan membayarkan DP mobil sebesar 200 juta rupiah. Mobil yang dimaksud adalah mobil Alphard yang kini sudah tiada lantaran ditarik oleh leasing. Menurut Ambu, Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa apa yang dimaksud menafkahi itu adalah membayarkan hal-hal umum dan bukan tertuju pada pribadi dirinya. Padahal menurut Ambu Ane Ratna Mustika, dirinya tidak secara total ditanggung oleh negara. Kebutuhan anaknya tidak ditanggung oleh negara lantaran dirinya menjabat Bupati Purwakarta. Untuk membeli popok itu tidak tertera dalam nomenklatur. Untuk belanja makan Nyihang Ayu harus ke supermarket dan itu tidak ditanggung oleh negara. Mungkin hal ini dimaksudkan untuk mengomentari pernyataan Kang Deddy Mulyadi selama ini yang mengatakan bahwa Ambu Ane Ratna Mustika tidak kekurangan. Hidupnya sudah ditanggung oleh negara. Apalagi begitu kata Kang Deddy Mulyadi dalam suatu kesempatan. Perbedaan persepsi soal nafkah ini menjadi panjang dan tak berkesudahan. Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika berpatokan pada pendirian bahwa sebagai suami dan istri, mereka sama-sama telah menunaikan kewajiban kepada pasangannya masing-masing, sehingga tuntutan dari salah satu pasangan menjadi tidak relevan. Ambu tidak bisa berkomentar banyak, meskipun secara tidak sadar saat ditanya pewarta, ia dengan rinci menceritakan soal jawaban-jawaban dari tergugat, terutama dari saksi yang dihadirkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Ambu juga menyerahkan ke hakim pengadilan soal apakah pemberian-pemberian tersebut masuk ke dalam kategori nafkah atau bukan. Pasalnya, ia juga bercerita soal pakaian umpamanya. Menurut Ambu Ane Ratna Mustika, betul ia ditanggung oleh negara. Namun yang dimaksud adalah pakaian dinas. Masa tidur pakai pakaian dinas? Begitu kata Ambu Ane Ratna Mustika kepada pewarta. Kemudian soal tas. Tas tidak terdapat dalam nomenklatur daftar hak yang harus diterima oleh Ambu Ane Ratna Mustika sebagai pejabat negara. Tas harus dibeli secara mandiri oleh Ambu Ane Ratna Mustika. Sebelumnya beredar di berbagai channel YouTube dan media sosial bahwa Kang Deddy Mulyadi memberi banyak uang kepada Ambu Ane Ratna Mustika. Bahkan secara politik, Kang Deddy Mulyadi membayarkan hutang-hutang Ambu Ane Ratna Mustika bekas pilkada di 2018 yang lalu. Hal itu dilakukan agar nama baik keluarga tidak tercoreng gara-gara hutang. Kang Deddy Mulyadi berpikir bahwa pemberian itu harapannya tidak diklasifikasi sebagai nafkah atau bukan. Namun, yang namanya suami saling mendukung dan menempatkan istrinya di tempat terhormat dan berpenghasilan, itu sudah lebih dari cukup. Namun alatan doktrin Guru Ambu Ane Ratna Mustika sangat kuat, sehingga persepsi nafkah menjadi terbatas dan saklek pada keharusan memberi uang secara rutin dan bulanan,
umpamanya untuk belanja dapur seumpama cengek atau beras. Sikap Ambu yang kekeh bahwa Kang Deddy Mulyadi tidak menafkahinya itu ditengarai hanya alasan saja ia menggugat cerai. Mungkin pada dasarnya Ambu Ane Ratna Mustika sudah tidak cinta lagi kepada Kang Deddy Mulyadi sebagai suaminya. Sebab di dalam realitasnya banyak pasangan yang hidup harmonis dengan uang nafkah yang ala kadarnya. Bahkan ada pasangan keluarga yang penghasilan istrinya lebih besar ketimbang suaminya. Atau dalam keluarga lain ada istri yang menjadi tulang punggung nafkah untuk keluarganya. Kenyataan itu tidak mengurangi kekhidmatan mereka dalam berkeluarga sebagai pasangan suami istri. Mereka tetap hidup rukun dan bahagia. Apalagi soal nafkah yang dituduhkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Faktanya, Kang Deddy Mulyadi juga mengeluarkan banyak uang untuk istri tercintanya, walaupun peruntukannya tidak secara spesifik sebagaimana yang diharapkan oleh Ambu Ane Ratna Mustika sebagai istri. Sidang gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi ini masih akan terus berlanjut ke agenda yang lain. Pengacara Kang Deddy Mulyadi optimistis bahwa klien mereka akan memenangkan persidangan tersebut. Hakim diharapkan mampu berlaku adil dan membaca fakta-fakta persidangan sebagai bahan dalam mengambil keputusan. Tadi saya hadir agenda sidang hari ini yaitu menghadirkan saksi dari pihak tergugat untuk menguatkan bukti yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu dari pihak tergugat. Gitu ya. Tadi kita mendengarkan bahwa pihak tergugat itu menyampaikan dia menafkahi saya dengan dasar biaya pilkada, gitu ya, pembelian telur, pembelian beras, terus kemudian ada juga nafkah yang dia berikan, gitu ya, kepada saya, katanya membayar tagihan listrik untuk beberapa lokasi rumah. Tadi hampir 10 rumah ya. 10 rumah termasuk adalah rumah putra yang paling besar AA Maula. Kemudian juga tadi membayarkan apartemen Yudhistira. Memang yang anak saya Yudhistira sedang berkuliah, kemudian membayarkan biaya apartemennya dan biaya kuliah semester pertama gitu. Terus kemudian juga tadi diakui kemudian memberikan nafkah saya dengan membayar DP mobil Alphard, yang mobil Alphard itu sudah tidak ada sebetulnya, sudah diambil oleh leasing ya, karena waktu itu sudah tidak bisa dibayarkan cicilannya, sehingga saya katakan sudahlah ambil kembali oleh leasing mobilnya, yaitu membayarkan DP mobil Alphard 200 juta itu dijadikan bukti untuk memberikan nafkah kepada saya gitu.